Film dimulai dari kediaman keluarga Vardon. Pagi itu beberapa orang sahabat Pak Tarno mendatangi rumah keluarga Vardon. Harry kecil menghampiri mereka dan salah satu dari tempat orang tersebut menyuruhnya untuk segera mengosongkan tempat itu karena di lahan yang ia tempati akan dibangun sebuah lapangan golf. Dan film pun dimulai. Berlatar pada tahun 1900 di Brooklyn. Anak ini bernama Francis Ouimet. Ia adalah seorang anak yang berasal dari golongan kelas bawah dan bekerja sebagai seorang caddy di sebuah lapangan golf terbesar di Brooklyn. Setiap hari sepulang bekerja, ia selalu memandangi sebuah foto yang terpajang di kantor pemilik lapangan itu. Ini adalah pemilik lapangan golf itu yang bernama Mr. Campbell. Dan itu adalah foto Harry yang ada di scene awal tadi. Kini ia telah dewasa walaupun berasal dari golongan kelas bawah, tapi ia berhasil menjadi seorang pegolf profesional dan berkat bakatnya itu, kemudian ia diangkat menjadi bagian dari golongan para bangsawan. Francis berasal dari sebuah keluarga golongan kelas bawah yang harmonis, memiliki seorang ibu yang sangat baik hati dan ayahnya Arthur adalah seorang pekerja keras yang bekerja di sebuah pertambangan. Setiap hari, setiap ada kesempatan, Francis selalu memperhatikan sebuah bola golf di tangannya. Suatu pagi, entah kenapa pemilik lapangan golf tersebut memberikannya sebuah stick golf dan sejak itu ia setiap malam menjelang tidur di kamarnya, Francis akan selalu memainkannya terlebih dahulu. Pagi hari, Francis mendapatkan sebuah selebaran. Kemudian Francis meminta izin pada ayahnya untuk bolos sekolah karena idolanya Harry Vardon akan berkunjung ke Brooklyn hari itu. Tapi ayahnya tak menyetujui keinginan Francis dan mengatakan, walaupun ibunya memaksa, tapi sang ayah tetap tak mengizinkannya untuk membolos sekolah pada hari itu. Ketika akan berangkat sekolah, ibunya menyuruh Francis meninggalkan buku pelajarannya, kemudian membawanya ke tempat di mana acara Harry Vardon sedang berlangsung. Kemudian, Harry meminta seorang relawan yang bersedia untuk naik ke atas panggung. Seketika itu, Francis sudah ada di atas panggung, kemudian memintanya untuk memukul sebuah bola. Namun Francis gagal memukul bola itu. Lalu Harry Vardon mengajarkannya cara memegang sebuah stick golf hingga akhirnya ia berhasil melakukannya. Semenjak saat itu, Francis seakan tak lepas dari stick golfnya, dan sepertinya sang ayah sedikit mengkhawatirkan hal tersebut. Kini Francis semakin dewasa, kebiasaannya tak berubah. Setiap malam, ibunya selalu mendengar suara-suara bola menggelinding dari kamar Francis, dan ia akan selalu naik untuk segera menyuruhnya tidur. Kemampuannya bermain golf terlihat semakin baik. Ibunya terlihat bahagia karena kini anaknya telah berhasil memenangkan sebuah kejuaraan golf dan beritanya dimuat di sebuah koran lokal. Di sana kemudian ia menempelkan sebuah potongan koran yang memuat berita anaknya itu di sebuah buku diari miliknya. Francis masih menjadi seorang caddy dan ia selalu bersemangat untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang pekerja yang melayani para pemain golf di sana. Suatu pagi, ia melayani seorang tamu bernama Mr. Hastings. Tapi hari ini berbeda. Tuan Hastings meminta Francis mengambil stick dan bermain dengannya. Karena peraturan di tempat itu melarang seorang caddy untuk bermain, maka dengan sopan, Francis menolak ajakan tersebut. Hingga akhirnya, Mr. Hastings meyakinkannya bahwa Mr. Campbell tidak akan memarahi Francis jika bermain dengannya kali ini. Maka dengan semangat ia langsung berlari mengambil tongkat golf miliknya dan mereka mulai bermain. Sepertinya Mr. Hastings melihat sebuah bakat dan potensi besar dalam diri Francis.
Dan ketika permainan berlangsung, tiba-tiba Mr. Campbell juga ada di sana sedang memperhatikan bagaimana Francis memainkan tongkat golopnya. Francis yang mengetahui Mr. Campbell memperhatikannya langsung gugup hingga ia berkali-kali gagal memukul sebuah bola. Setelah permainan usai, Francis kembali ke ruang ganti. Lalu ia dihampiri Mr. Campbell dan menanyakan perihal permainannya tadi. Francis yang kaget lalu sedikit menceritakannya pada Mr. Campbell. Bukannya marah, Mr. Campbell malah menanyakan alasan yang membuatnya beberapa kali gagal memukul sebuah bola. Kemudian Francis mengatakan bahwa ia sedikit gugup ketika melihat ada Mr. Campbell di sana. Lalu Mr. Hastings muncul dari belakang. Ternyata mereka sedang menilai bagaimana Francis dapat mengendalikan diri dalam permainan itu karena bulan depan akan diadakan sebuah kejuaraan amatir tingkat nasional dan mereka akan mengikut sertakan Francis dalam kualifikasi pertandingan tersebut. Namun masalah muncul ketika komite eksekutif mengatakan bahwa seorang caddy dilarang untuk mengikuti pertandingan. Selain itu juga, Francis tidak memiliki sebuah klub sebagai sponsornya, yang merupakan menjadi salah satu syarat untuk mengikuti pertandingan tersebut. Tiba-tiba Francis berbalik dan menghampiri orang itu dan menegaskan, seandainya ia punya $50, apakah semua persyaratan tadi masih akan tetap berlaku? Technically, no. You would still need a club member in good standing to sponsor you. Mr. Hastings yang juga berada di sana langsung berdiri dan menawarkan diri. And that would be me. Di rumah, Francis meminta izin dan meminjam uang pada ayahnya. Game doesn't give a man what he needs to make a life, feed his family. This is how I failed you, Francis. Is that all you've learned from me? I can do this. This is something I'm good at. Setelah berdebat, akhirnya Arthur mengizinkan Francis untuk mengikuti kualifikasi itu dengan satu syarat. Promise me, if you lose, no more golf. You give up this fool's game. Your schooling, you learn a trade, and you bring home an honest wage. Malam harinya diadakan sebuah pertemuan para pemain golf. Sebelum berangkat ke acara pertemuan para pemain golf, Francis mampir ke rumah Mr. Campbell. Lalu ia diberikan sebuah buku yang ditulis oleh Harry Vardon. Buku yang menjelaskan bagaimana cara bermain golf profesional dan menjadi seorang pemain golf yang bermental juara. Di pesta ini ia bertemu dengan Sarah dan berkenalan dengannya. Akan tetapi, sepertinya kehadiran Francis di sana kurang disenangi ayah Sarah dan kakaknya yang juga seorang pegolf yang akan mengikuti turnamen tersebut. Young man, you may have been invited. Don't get the idea that you belong here. Karena dirinya berasal dari masyarakat golongan bawah. Di rumah, Francis terus membaca buku karangan Harry Vardon dan belajar memahami semua yang diceritakan dalam buku itu. Pertandingan kualifikasi pun dimulai. Francis memulai pertandingan itu dengan penuh percaya diri dan tak ada rintangan yang sulit ia lalui. Hingga akhirnya pada pukulan terakhir, ia melihat sosok ayahnya berdiri dari kejauhan memperhatikannya bermain. Seketika itu membuatnya gugup dan gagal pada pukulan terakhir. Hal itu sekaligus membuatnya tersingkir dan tidak dapat melanjutkan pertandingan. Di rumah terlihat ayahnya duduk di sebuah kursi, dan ibunya tahu betul apa yang dirasakan oleh anaknya saat ini. Francis berlalu dan masuk ke kamarnya. Sekarang tak akan ada lagi golf dalam kehidupannya. Ia mengubur mimpinya dan fokus pada pekerjaannya sebagai pramuniaga di sebuah toko pakaian. Suatu hari akan diadakan sebuah pertandingan golf internasional di Amerika. Pertandingan golf internasional Amerika terbuka di Brooklyn, di mana semua pegolf profesional dan amatir akan bermain di sana termasuk sang idola Harry Vardon yang akan mewakili negaranya Inggris. Dalam pertandingan ini setiap negara diwajibkan mengirim pegolf profesional dan amatir untuk mewakili negaranya masing-masing. Ketika sedang bekerja, Francis didatangi Mr. Hastings dan Robert Watson, seorang presiden asosiasi golf Amerika.
mereka telah mendaftarkan Francis untuk mengikuti turnamen Amerika Terbuka ini yang akan diselenggarakan. Namun Francis mengatakan bahwa saat ini ia sudah tak bermain golf lagi, dan ia fokus pada pekerjaannya saat ini. Kemudian kedua orang itu pergi meninggalkannya. Dalam hati sebenarnya Francis sangat ingin sekali mengikuti turnamen itu. Namun ia ingat telah berjanji pada ayahnya. Promise me, if you lose, no more golf. You give up this fool's game. It's your schooling, you learn a trade, and you bring... Kemudian di toko ia melihat sebuah tongkat golf dan mencoba mengayunkannya beberapa kali. Hingga tiba-tiba Sarah muncul dan memperhatikannya. Sepertinya Sarah paham bahwa Francis terpaksa mengubur mimpinya karena sebuah alasan. Ketika mengantar sebuah kiriman tongkat golf, tak sengaja ia melihat Harry Vardon sudah ada di sana. Seketika ia bergegas menemui Mr. Watson yang pernah menemuinya di toko dan meminta kesempatan untuk bisa ikut dalam turnamen itu. Mr. Watson yang sedang sibuk tak begitu menanggapinya. Di sana juga terlihat ada Mr. Hastings dan Mr. Campbell. Ketika ia berdiri di luar, Mr. Campbell datang dan menyuruhnya untuk datang keesokan pagi menemuinya. Hingga waktu kualifikasi pertandingan tiba. Billy, where do we stand? Line 76. This will make it 4 shots. Congratulations, lad. You're in the open. Francis berhasil lolos dan lanjut ke turnamen. Tiba waktu pengumuman. 4 pertandingan akan diselenggarakan selama 2 hari. Tim amatir Inggris diwakili oleh Wilfred Reid dan tim profesional akan diwakili oleh Harry Vardon dan Ted Ray. Kemudian tim profesional dari Amerika diwakili oleh John McDermott. Masalah muncul ketika besok pertandingan akan dimulai. Francis kehilangan caddy pendampingnya karena ia lebih memilih menjadi caddy pemain lain karena upah yang ia tawarkan lebih tinggi. Ketika ia sedang kebingungan, Jack, seorang teman sekolahnya, dan adiknya Eddie menghampiri. Lalu langsung aja ia meminta tolong pada Jack untuk menjadi caddy-nya pada pertandingan esok hari. What happened to your guy? He got a better offer. And that guy's a big fat jerk. Dan Jack pun bersedia dengan syarat ia bisa membawa adiknya Eddie. Mereka pun bersepakat kembali bertemu keesokan harinya. Malam hari di rumah, Francis ditegur ayahnya yang baru saja mengetahui kalau Francis akan mengikuti turnamen. Ia memaksa Francis untuk berhenti sekarang juga karena golf bukan jalan hidup keluarganya. We're not those kind of people. Given to them. Those men don't have to earn a place in this world. You go tell them that you can't do this. I won't do that. Ayahnya menyuruh Francis keluar dari rumah setelah semua turnamen ini berakhir. So help me when this is over. Find somewhere else to live. Pagi hari saat turnamen akan dimulai, Jack tak datang. Yang datang hanya Eddie, adiknya. Lalu Eddie menawarkan diri untuk menjadi caddy-nya. I can caddy for you. Tentu saja Francis menolak karena Eddie terlalu kecil untuk membawakan tas golfnya. Tapi Eddie bersikeras hingga Francis tak bisa lagi menolaknya dan mengatakan pada Eddie agar memanggil nama depannya, bukan nama belakangnya ke Omet. You can caddy for me. You got a problem? Francis mulai pukulan pertamanya dengan buruk, lalu Eddie mengatakan padanya kalau kita pasti bisa melewati hole ini, dan tetaplah berkonsentrasi pada pukulanmu. Mendengar perkataan si kecil Eddie, tentu saja hal itu membuat Francis sedikit tersenyum, namun sekaligus membuatnya bermain lebih tenang, hingga ia dapat menyelesaikan pukulan berikutnya dengan baik. Di rumah, di sisi lapangan, ibu Francis terlihat tidak tenang, terpikir anaknya yang sedang bermain di lapangan. Easy peasy, lemon squeezy. It's in the bleeding trees, you great bunch of ninnies.
pukulan berikutnya dapat ia selesaikan Francis dengan baik, hingga membuatnya berada di peringkat 5 klasemen sementara pada babak pertama bersaing dengan para pemain profesional lainnya. Saat pertandingan babak kedua akan dimulai, seorang pria menghampiri Francis dan mengatakan bahwa saat ini ia ada di peringkat kedua klasemen sementara, berhasil menyamai raihan poin Harry Vardon. Sepertinya hal ini menjadi beban baginya, ditambah lagi pukulan pertamanya pada ronde kedua ini disaksikan langsung oleh Presiden Amerika pada saat itu, sehingga mengakibatkan pukulannya jauh melenceng keluar lapangan. Eddie berkata untuk tetap tenang, kemudian bermainlah lebih baik. Di kamar mandi, Francis terlihat bertemu dengan Harry. Fine play today, Mr. Ouimet. It's mostly dumb luck, though. Or, not on your part. I mean, you don't need luck. I need luck. Well, good luck then. Kemudian pertandingan ronde ketiga dilanjutkan keesokan harinya. Di rumah, Francis bercerita pada ibunya kalau ia baru saja bertemu dengan Presiden Amerika dan melambaikan tangan padanya. Ia dan ibunya terlihat sangat senang sekali, tapi suasana seketika berubah saat ayahnya datang membawa sebuah koran dan menyindir ketika semua orang dipanggil menggunakan nama, sementara Francis dipanggil menggunakan nama belakangnya. Dan di koran juga dikatakan bahwa jika Francis memenangkan turnamen, ia tidak akan mendapatkan bayaran apapun. Sementara pemain lain akan mendapatkan hadiah yang cukup besar. Tapi Francis segera pergi dan berlalu dari hadapan ayahnya. Pagi hari saat pertandingan ronde ketiga akan dimulai, Brooklyn diguyur hujan dan pertandingan akan dilangsungkan dalam kondisi lapangan yang basah. Saat pertandingan berlangsung, terlihat beberapa peserta kesulitan dengan situasi ini, tak terkecuali Vardon, Ted Ray, terlebih Wilfred dan McDermott yang mulai frustasi dengan keadaan yang membuat peringkatnya di klasemen terus merosot. Sementara itu, Francis terus melaju dengan mulus hingga menjelang akhir pertandingan ronde ketiga. Francis berada di urutan ketiga puncak klasemen, menyisihkan para pegolf profesional lainnya. Saat pukulan terakhir Francis pada ronde ketiga ini, terlihat semua orang cemas dan tegang menunggu pukulan itu, termasuk ibunya, hingga sesaat semua orang terdengar bersorak. Eddie memberikan pin yang pernah dititipkan Sarah pada Francis, berharap kekuatan cinta dapat membuat sebuah keajaiban, karena saat ini Francis menjadi satu-satunya perwakilan yang tersisa dari negaranya. Dalam ruangan terlihat tim Inggris sedang bersulang, merayakan kemenangan yang sudah ada di depan mata. Tapi seketika terdengar sorakan hebat dari lapangan permainan membuat semua orang penasaran dengan yang terjadi di sana. Tak terkecuali ibunya. Kembali Vardon ada di sisi lapangan menyaksikan permainan Francis. Sepertinya kekuatan cinta si Melekete membuatnya tenang. Dengan tenang Francis bersiap mengeksekusi pukulannya. Ya, ia melakukannya dengan sempurna kali ini. Ketika semua orang terpesona melihat ke arah bola yang ia lesakan,
Pardon malah terkesima dengan kepercayaan diri anak itu. Seorang anak bermental juara yang saat ini tepat berada di depannya. Ibunya juga ada di sana, walaupun gak ngerti dengan permainan ini, ia tetap cemas dan menyaksikan pertandingan anaknya di pinggir lapangan. Suasana seketika menjadi hening, semua orang menunjukkan ekspresi ketegangan yang sama. Francis berusaha berkonsentrasi, dan dengan penuh ketenangan, perlahan ia memukul bola itu. Setelah pertandingan hari itu selesai, di rumah ayah dan ibunya sedikit berdebat, di mana ibunya berkata pada suaminya, Will you be married when he fails? Or will you help him then? He's just trying to make you proud. He has a God-given talent, and this is his one chance to give a voice to it. Kemudian sang ibu pergi meninggalkan sebuah buku tempat di mana selama ini ia menyimpan potongan-potongan berita mengenai Francis anaknya. Pagi hari sebelum pertandingan babak playoff dimulai, ia berangkat sendiri tanpa berbicara sepatah kata pun pada ayahnya di halaman rumah, karena ia tahu pasti kalau ayahnya tidak akan peduli dengan pertandingan penting ini. Setelah mencabut nomor urut, kemudian Francis melangkah keluar. Di sana ternyata seluruh masyarakat Amerika sudah ramai menyambut dan mendoakannya. Pertandingan dimulai dengan 3 orang pemain tersisa, yaitu 2 orang perwakilan Inggris, Ted Ray dan Pardon, menghadapi Francis satu-satunya perwakilan tersisa dari tim Amerika. Semua pemain telah memukul dan menyelesaikan satu persatu pukulan mereka dengan baik. Memasuki putaran ke-14, di mana pertandingan ini akan berlangsung sebanyak 18 putaran. Ted Ray melakukan kesalahan dengan memukul bola jauh keluar area memasuki pepohonan, dan ia gagal ketika mencoba mengarahkan bola tersebut lurus ke arah lubang. Kini yang tersisa hanya Francis dan Pardon menyisakan 4 putaran. Singkat cerita, pertandingan semakin menarik berlanjut di putaran akhir putaran ke-18. Setiap pukulan dari lubang ke lubang mereka lakukan dengan baik, hingga putaran akhir saat bola sudah berada dekat dengan lubang terakhir. Di sini mereka dituntut untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. We need this for 72. You can do it. Roll it and hold it. Demikianlah film pun berakhir.
sebuah film yang diangkat dari kisah nyata seorang pegolf profesional Amerika bernama Francis Ouimet. Setiap anak memiliki keahlian dan bakat dalam dirinya masing-masing. Nggak ada salahnya kan kita support kemampuan anak tersebut dan memberikannya kepercayaan, daripada hanya memandang kemampuannya sebelah mata tanpa melakukan apa-apa. Keberhasilan anak lain dalam sebuah bidang tertentu belum tentu sama jika dilakukan oleh anak lainnya. Maka dari itu, teruslah dukung cita-cita dan bakat anakmu di bidang apapun yang ia senangi. Semoga suatu saat ia akan meraih mimpinya dan membuatmu bangga. Akhir kata, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.